Yo sobat, apa kabar? Kita bagaimana sih mengenal yang namanya uang itu dengan pikiran? Bagaimana menciptakan keajaiban tentang uang itu dengan pikiran? Kadang kita nggak yakin kalau pikiran kita ini memiliki potensi yang sangat luar biasa, dan potensi yang dihasilkan pikiran kita ini sesuatu yang powerful yang bisa kita gunakan untuk berbagai hal, dan jangkauannya itu tidak terbatas sebenarnya ya. Mungkin secara fisik kita nggak bisa datang ke suatu tempat misalkan, atau memiliki sesuatu, tapi pikiran kita bisa. Dalam video ini atau podcast ini saya pengen menyampaikan ya, bagaimana kita menjadikan pikiran kita ini adalah sesuatu yang bisa mewujudkan keinginan kita, tapi tentang keuangan. Nah, kita pengen diskusikan bareng, terus kita pengen ya berbagi ya di sini ya. Jadi biar teman-teman bisa belajar sesuatu yang bisa menambah wawasan teman-teman, terus bisa menambah yang namanya ilmu bagi teman-teman dalam menciptakan impian akan banyaknya uang yang teman-teman inginkan. Kita harus menentukan tujuan ya. Kita harus memiliki tujuan dulu. Paling enggak kita harus mengetahui tujuan kita itu kalau punya uang banyak itu untuk apa. Jadi biar pikiran kita ini, pikiran bawah sadar kita ini bisa menariknya dengan lebih baik lagi dan bisa mewujudkannya dengan mudah, dan dirinya ini bisa membuat kita ini jauh lebih berkelimpahan. Nah, tujuannya itu meliputi apa aja sih ya? Ketika kita banyak uang, itu mau kita pakai untuk apa aja. Dalam law of attraction kita bisa membuat yang namanya list. Jadi misalkan nih, teman-teman memiliki penghasilan katakan 100 juta setiap bulannya. Itu pengen menjadi seperti apa nantinya? Digunakan untuk apa aja itu duitnya? Nah, itu kita harus udah menentukan dulu tujuannya. Meskipun nanti saat kita afirmasinya, kita nggak melibatkan segala hal yang udah kita jadikan sebuah tujuan itu. Misalkan kayak gaya hidupnya bagaimana, rumah impian kita, mobil impian, dan lain sebagainya. Mungkin investasi, mungkin ya banyak hal ya. Itu kita setelah menentukan tujuan itu, ya udah kita fokus aja ke nilainya dulu. Nilainya kita harus pastikan dulu, karena nilai ini nggak boleh berubah-ubah dan ini harus spesifik ya. Misalkan penghasilan tadi 100 juta, terus nanti itu kita kadang berpikir, wah, harus bagaimana cara mendapatkannya? Harus lewat cara apa? Kita udah berpikir yang namanya itu sebuah proses. Nah, kalau kita berpikir itu prosesnya, ya nggak nyampe-nyampe dong, nggak dapet-dapet dong kitanya. Karena apa? Dengan kita memikirkan proses, itu biasanya akan berpikir kondisi kita saat ini. Fokus aja pada hasil akhirnya, jangan pada prosesnya. Kalau kita udah berpikir pada prosesnya, nanti justru dalam perjalanan itu banyak rintangan yang membuat kita ini berubah-ubah, jadi nggak spesifik lagi, nggak konsisten lagi. Misalkan baru dapat berapa, nanti wah kayaknya nggak cocok, ini terlalu berat, nggak bisa, nggak mampu. Kita fokus pada prosesnya, bukan pada hasil akhirnya. Kita harus fokus aja pada hasil akhirnya. Setelah kita udah fokus pada hasil akhirnya, ya sudah. Nanti setelah itu ya udah kita take action. Kita ambil sebuah tindakan untuk kita mewujudkannya. Nah, tindakannya ini apa sih? Ya mungkin bisa kita mulai dengan modal seadanya. Kita bekerja atau kita buka usaha itu dengan modal seadanya dulu, itu nggak masalah. Kita nggak harus memaksakan harus gede. Kadang ada berpikiran bahwa kita mau memulai sebuah usaha itu modalnya mesti gede, mesti banyak, terus nanti biar itu bisa cepet besar usaha kita. Enggak, itu salah. Yang jelas kita harus berani mengambil langkah pertama dulu. Kalau kita nggak ada langkah pertama atau kita berani memulai, ya semua nggak akan pernah terjadi, semua nggak akan pernah terwujud. Setelah kita udah melakukan langkah pertama, langkah nyata, dan itu udah menjadi pijakan kita, biasanya nanti akan ada peluang-peluang yang bermunculan nih ya. Dalam artian gini, misalkan teman-teman berbisnis sesuatu atau berdagang sesuatu, tiba-tiba ada orang yang pengen teman-teman menjadi suppliernya. Bisa juga nanti ada tawaran-tawaran tertentu yang itu berkaitan dengan usaha teman-teman. Meskipun itu kecil, mulai aja dulu. Jangan pernah kita menundanya. Kalau kita udah menundanya, ya udah simsalabim. Ya pokoknya kita mulai dulu aja ya. Nanti dari seiring berjalannya waktu, itu biasanya kita akan muncul ide-ide untuk membesarkannya. Contoh misalkan teman-teman pengen jadi konten kreator aja kan, harus belajar yang namanya bagaimana sih bikin videonya, bagaimana
sih rekamannya, bagaimana sih cara uploadnya. Nah seperti itu, jadi bertahap. Terus temanya apa, nanti begitu udah ketemu itu semua, wih gampang, kita mau apa aja, kita mau ngembanginnya gampang banget. Mungkin yang dagang tadinya dagang cilok mungkin, atau mungkin jualan klepon. Nah kan belum ada tuh orang bikin klepon crispy. Nah mungkin teman-teman bisa menemukan resepnya, terus teman-teman bisa bikin itu jadi hal yang berbeda. Kuncinya itu adalah jadi yang pertama. Kalau yang pertama itu nggak bisa, kita jadi yang terbaik. Nah bisa nggak kita jadi yang terbaik di antara kompetitor yang udah ada, atau kita menjadi yang berbeda? 3 hal itu pilih aja salah satu, mana yang paling mudah dan mana yang paling enak dijalankan. Kalau misalkan yang pertama nggak bisa karena udah ada banyak yang melakukannya, kita coba jadi yang terbaik. Ternyata kita nggak bisa juga. Mau jadi yang terbaik itu butuh segala macamnya yang itu rumit misalkan, atau sistemnya harus bagus atau gimana, sedangkan kita baru memulai. Cara yang paling mudah adalah buat sesuatu yang berbeda. Sederhana aja, kita mungkin setiap hari juga melihatnya, pernah ketemu lah paling nggak. Zaman dulu tahu itu kan biasa aja, kotak dan rasanya gitu-gitu aja. Tapi ada orang yang kreatif, dia bikin tahu yang bentuknya bulat dan itu jadi legend. Nah bayangin tuh, kepikiran nggak? Enggak kan? Tapi sekarang itu jadi makanan yang legend, jadi sesuatu yang berbeda. Padahal kalau dipikir ya rasanya sama aja, tinggal kita kasih aja tahu-tahu yang biasa dengan variasinya sendiri. Itu udah menjadi sesuatu yang berbeda dan itu mudah dikenali akhirnya. Coba kita bikin tahu yang kotak sama aja seperti yang udah-udah. Kita mau jadi yang terbaik, udah kalah tuh sama yang namanya tahu Sumedang, ya kan? Kita mau jadi yang pertama, orang itu aja ada sebelum kita lahir. Gimana? Paling nggak kita jadi yang berbeda. Mungkin udah ada tahu kotak, tahu bulat, teman-teman bisa tahu yang berbentuk jajaran genjang ataupun berbentuk apapun. Nah itu sesuatu yang berbeda. Ini hanya pandangan aja ya. Jadi misalkan teman-teman berjualan sesuatu, terus di sekitar teman-teman atau di area teman-teman itu semua udah jual hal yang sama, produk yang sama. Usahakan membuat sesuatunya yang berbeda. Karena apa? Yang berbeda itu akan mudah diingat orang, dan itu sekali kita keluar karena kita berbeda, itu orang udah melirik, orang udah tahu. Nah begitulah cara mengenal uang dengan pikiran yang kita bisa jalankan ya. Jadi setelah kita menentukan tujuannya dulu, nanti untuk apa, kita udah memastikan nilainya, ya udah tinggal ambil tindakannya dan tinggal kita menunggu waktunya tiba, maka uang dengan jumlah yang kita inginkan itu akan ada di tangan kita. Semoga terharu. Bye bye.